Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam kebajikan, salam paseduluran. Semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu berbahagia dan tidak lupa rasa terima kasih saya buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu mensupport, selalu mendukung channel-channel Kang Tro sehingga bisa berkembang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kita buka-bukaan aja tentang konsep meditasi. Bagaimana caranya agar meditasi membuahkan hasil. Jadi tidak sia-sia kita itu menjalankan meditasi, itu tidak sia-sia. Kita pakai konsep yang simpel saja agar mudah dipahami, agar mudah diresapi, dan mudah dijalankan. Karena dari sekian banyak yang masuk pertanyaan kepada saya, itu masih bingung tentang konsep meditasi. Dan mengatakan kalau meditasinya itu kurang ada hasilnya. Nah, ini kita bahas dengan bahasa yang simpel aja lah. Gak usah bahasa ribet-ribet. Gak usah terlalu banyak teori, gak usah terlalu banyak konsep. Tetapi bagaimana di saat panjenengan mendengarkan penjabaran ini, nanti meditasi sampean bisa membuahkan hasil pada diri panjenengan semuanya. Tapi jangan lupa kopinya. Sebenarnya apa sih meditasi itu? Kenapa orang juga harus melakukan meditasi? Itu jenengan harus paham dulu. Sebelum sampean melakukan, itu harus paham dulu. Dipahami, jangan asal mencari konsepnya. Karena banyak konsep meditasi ini bertebaran di YouTube, di media sosial itu banyak. Ada yang terarah, ada yang tidak punya arah. Ada yang membuahkan hasil, ada juga yang justru membingungkan banyak orang. Meditasi adalah sebuah kepasrahan, di mana di saat kita berserah, di saat kita tenang, di saat kita diam, kita bisa menemukan titik terang dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya meditasi itu lebih cenderung kembali ke diri sendiri. Lebih cenderung kembali ke diri sendiri. Kajian, uraian
cermin, membaca diri sendiri. Makanya puncaknya adalah kesadaran diri dan juga menemukan jati diri dan diri kita yang sejati. Itu sebenarnya adalah konsep meditasi. Meditasi, semedi, suwung, nyepi, nepi, itu sama. Hanya penyebutannya aja yang beda. Konsepnya sama. Konsepnya adalah menggali diri sendiri. Karena apa? Di saat panjenengan semuanya mampu mengkaji dirimu, berarti kamu mampu mengkaji alam. Karena alam itu adalah dirimu. Dirimu adalah alam. Manusia tercipta dari alam semesta, maka di saat kita mampu menyelusuri, mengkaji apa yang ada dalam diri kita, unsur-unsur yang ada dalam diri kita, ya berarti kita mampu menelusuri alam semesta. Ada yang gaib, ada yang nyata. Makanya manusia itu bisa dibilang gaib dan juga nyata. Terima kasih buat semuanya yang sudah dibantu like-nya, share-nya. Malam ini saya masih di Tabanan, Bali, bersama teman-teman di sini. Saya tidak melakukan pembelajaran atau pengobatan atau apa, enggak. Saya memang berniat perjalanan ke Bali sebelum bulan Suro. Saya harus menapakkan kaki di Bali, lanjut Tulungagung, nanti ke Candi Dadi, baru malam 1 Suro kita ruatan bareng di Paguyuban Surya Nusantara Kediri. Buat teman-teman semuanya yang mau hadir, monggo silahkan, gratis, tidak ada maharnya. Yang penting mau datang aja. Ketik aja di map Surya Nusantara Kediri itu sampai ke tempat Katron. Ini memang perjalanan saya, makanya saya sempatkan buat panjenengan dari ini. Banyak yang bertanya tentang meditasi. Perjalanan dalam meditasi itu di mana? Di saat sampean suwung atau menenangkan diri, terus itu sampean masukkan isi. Nah, isi dari suwungmu itu apa? Berarti tujuan dari kamu melakukan meditasi itu apa? Jadi kalau tidak punya tujuan, tidak usah meditasi. Bingung nanti jenengan. Kalau tidak punya tujuan meditasi itu bingung. Apalagi tujuannya tidak jelas. Malah semakin kebingungan. Terus hanya terbawa katanya ya susah itu nanti. Meditasi adalah renungan di saat sampean diam, sampean suwung, isinya adalah tujuan panjenengan melakukan meditasi. Contoh, usahanya sepi, kesehatannya tidak bagus, rezekinya lagi seret. Nah, itu tujuan. Titik fokus jenengan di situ saat meditasi itu. Berarti di saat sampean sudah tenang, nah ini sampean bawa titik fokus sampean ini. Loh, kenapa dagangan saya sepi? Kenapa bisnis saya ini? Nah, ini dikaji dalam diam itu, dalam renungan jenengan itu sampean kaji. Biar nanti sampean dapat pencerahan atau petunjuk di saat sampean melakukan meditasi ini. Itu sebenarnya meditasi itu untuk itu.
bukan meditasi terus menghidupkan cakram, kebatinan, tenaga dalam. Yang konsep toh mas. Cuman kalau ngikuti itu terus, tidak ada ujungnya. Tidak ada meditasi buka cakra. Apa cakra kita tertutup? Tidak ada. Siapa yang nutup cakra kita? Meditasi buka tenaga dalam itu. Apa sampan bunda punya tenaga dalam? Nyatanya bisa ngangkat gelas. Itu sampan harus memahami di situ. Jadilah spiritual yang paham. Kalau tidak paham nanti sampan diombang-ambingkan oleh spiritual lainnya itu. Konsep itu dibuat karena ada sesuatu yang ingin didapatkan. Sampai harus paham di situ. Sebenarnya simpel. Kayak meditasi ini, kalau dibuat ribet ya jadi ribet. Dibuat ada tahapannya ya jadi ada tahapannya. Dibuat konsepnya bolak-balik ya jadi. Kalau dibuat simpel ya simpel. Nah itu tergantung maksud dan tujuan dari si pembuatnya ini. Bisa karena ekonomi, biar ada maharnya, atau biar gimana, itu urusannya yang buat itu tadi. Spiritual itu tidak ribet. Yang ribet itu di saat spiritual dijadikan konsep untuk memperoleh perekonomian. Jadinya ribet. Ilmu aja nanti ada tahapannya, ada kelasnya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, per tahap nanti ada maharnya. Ya ribet itu. Yang untung siapa? Yang buat tahap, bukan jenengan. Itu sampan harus pahami itu. Itulah gunanya kesadaran diri. Di saat ada sesuatu kita langsung tanggap. Kok seperti ini? Di saat belajar sekian lama nggak ada perubahan, ya nggak usah belajar. Nggak ada perubahan kok terus belajar. Ya lucu nanti. Dikasih ilmu, dikasih tirakat, dikasih mantra, tapi kok nggak bisa dibuktikan. Ya nggak usah belajar, nggak bisa dibuktikan. Nunggu kalau kepepet, ya kepepetnya kapan? Itu sampai harus sadarnya di situ. Kalau belajar spiritual, spiritual itu sudah kita kerjakan setiap hari. Kita itu hanya gimana kita memperbaiki laku spiritual kita setiap hari. Bukan belajar spiritual, kita sudah melakukan spiritual. Semua orang itu ahli spiritual. Cuman terkadang ada yang spiritualnya kurang sempurna. Makanya bagaimana kita memperdalam spiritual agar bisa merubah perjalanan hidup kita menjadi bagus, tidak baik, bagus. Karena baik dan bagus itu beda. Itu harus sampean kaji. Nah dari saat sampean tenang, sampean diam, sampean melakukan kajian diri, ya tentu otomatis itu sampai nanti akan mengenal dirimu. Ragamu dari apa? Unsurnya. Oh, yang jadi raga itu dari air dan tanah. Jiwa rohnya itu dari apa? Karena goib katanya. Oh, berarti dari angin dan api. Angin dan api menjadi sebuah nur kalau dicampur. Makanya goib. Kan gitu tuh. Ya, kalau mati berarti
yang raga dikubur di tanah. Yang rohnya ini akan kembali menjadi apa? Menjadi angin dan api. Nur itulah yang akan masuk teraga baru. Di saat nur itu, di saat roh kita itu mempunyai sebuah pengetahuan kita akhirnya dimanfaatkan untuk orang lain, memberi kemanfaatan. Nah, di situ akan menjadi sejarah untuk diri jenengan. Nah, di situ sampean akan lebih mudah masuk. Makanya yang dinilai dalam kehidupan kita itu adalah laku spiritual kita. Wujudnya apa? Budi pekerti, tata krama, welas asih. Sebenarnya di situ. Sama bukti cangkra sampean terbuka itu ya dari perilaku jenengan yang membuktikan. Bukti keyakinan atas agama jenengan itu wujudnya ya perilaku jenengan. Bukti dari meditasi jenengan ya perilaku jenengan. Mau punya agama, mau ahli meditasi, mau spiritualnya tingkat dewa lah. Kalau perilakumu itu nggak baik, ya tetap orang itu menyebut kita tetap bajingan. Tetap itu nggak rubah. Ada yang nyebut asu lah, ada yang nyebut inilah itulah. Ya karena apa? Perilaku kita. Punya agama nggak tahu diri, ya tetap nyebut deh. Kalau jadi orang baik itu mudah, bagus sih yang susah. Karena baik itu belum tentu bagus. Kalau bagus pasti baik. Kalau ingin mendalami keilmuan saya, lebih baik datang ke tempat saya. Karena di YouTube ini tidak mungkin saya detailkan, itu tidak mungkin. Ilmu nanti tak detailkan beneran gitu. Ya kalau disalahgunakan gimana? Yang salah ya saya. Gitu. Makanya meditasi, kalau belajar tempat saya, ya meditasi itu ya cukup diam, tenang, mikir. Berpikir tentang apa, Kang Troy? Tentang dirimu, tentang hidupmu, tentang tujuanmu. Kamu pengen apa? Itu dikaji dalam meditasi itu. Biar dapat pencerahan. Kesaktian itu tingkatnya masih bawah. Paling atas itu adalah pencerahan. Orang sakti itu masih kalah dengan orang yang tercerahkan. Bisa ngelihat goib, ngelihat ini, ngelihat Ratu Kidul, ngelihat inilah, ngelihat itu, ngelihat ini. Suruh buktikan tidak bisa dia. Goib kok Kang, kon buktikan. Loh makanya, ya kalau goib tidak usah dibahas. Wong goib untuk ayel-ayelan. Namanya goib itu nggak terlihat. Sesuatu tidak terlihat ya untuk pembelajaran itu terus belajarnya apa? Nggak terlihat. Ya lebih baik kita belajar bagaimana tata cara kita memperbaiki perjalanan hidup kita. Dengan apa? Meditasi, dengan merenung, dengan mengkaji, dengan membaca yang selama ini kita sudah lakukan. Mana yang kurang baik, mana yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu seharusnya dalam meditasi itu. Makanya diam, tenang, membaca. Diam, tenang, berpikir. Diam, tenang, merenung. Itu sebenarnya konsep meditasi yang sebenarnya. Tekniknya Kang Tro, terserah jenengan. Mau duduk sila gini ya boleh.
Mau sambil tiduran boleh, denger musik ya boleh, ngopi ya boleh, jalan boleh. Nggak harus ada pembimbingnya Kang Tro. Kalau sampan pengen mikir aja harus dibimbing, kapan mandirinya sampai? Untuk mengkaji dirimu sendiri gitu harus dibimbing orang. Ayo lucu, orang itu yang bimbing itu belum tentu bisa mengkaji dirinya gitu. Ini kalau kita mau yang serius-seriusan, yang jujur-jujuran ya, nggak terbeban teknik, nggak terbeban cara, nggak terbeban gimana-gimana, kita kembalikan ke murnian meditasi itu sebenarnya. Karena meditasi itu renungan. Makanya manfaatnya sangat banyak untuk perjalanan hidup kita. Nah kalau meditasi nggak ada manfaatnya berarti sampean tuh nggak punya tujuan dalam meditasi. Meditasi pengen lihat goib Kang Tro. Ya, sampai mati sampean. Mau jelas goib kok sampean cari kan. Sampean pengen lihat anu angin gitu. Coba sampean pakai mantra apa, pakai tirakat apa, sampean lihat angin. Bisa enggak? Sampai tanya aja lah, spiritual yang katanya melihat goib, hantu ini itu bener ngelihat beneran atau biar dianggap orang sakti? Tanya, jangan tanya saya, karena saya enggak bisa. Orang datang ke tempat saya itu kalau mau belajar goib tak suruh belajar sama orang gila. Karena orang gila itu ahli goib. Buktinya ada di jalan dia senyum sendiri, ngobrol sendiri, tertawa-tawa sendiri. Ya karena ada temennya goib ini. Makanya kalau sampean pengen seperti itu, belajar sama orang yang ahlinya seperti itu. Jangan orang waras ngakunya itu, nanti sampean paling ya kena mahar. Tidak percaya terserah. Yang penting saya membagikan cerahan, karena saya juga belajar dari perjalanan spiritual saya. Dari dulu keluar masuk hutan angker, tempat angker, tirakat inilah, amalan inilah, itulah. Itu enggak ada, enggak pernah saya juga melihat goib-goib gitu. Yang katanya orang di pohon ada ini, ada itu, energi inilah, itulah. Kalau bagi saya omong kosong. Kalau energi itu alam semesta banyak, di mana-mana ada energi. Batu itu ya ada energinya. Karena apa? Dari alam. Nah, energi ini nggak mau sampean sebut harimau ya jadi harimau, mau sampean sebut ular ya jadi ular, sampean sebut ratu kidul jadi ratu kidul, ratu lor, ratu kulon ya jadi ratu kulon. Nah itu tinggal kita yang nyebutkan. Ini serius saya ngomong. Tapi dipercaya monggo, nggak dipercaya nggak apa-apa. Yang penting saya berbagi. Jadi meditasi itu dimana sampean diam, mencari tempat yang sepi, yang tenang, terus di situ sampean mengkaji tentang diri jenengan. Terus itu sampean membaca diri panjenengan. Yang perlu diperbaiki, yang sudah baik diteruskan. Terus di situ sampean akan timbul namanya kesadaran diri. Sadar kalau sampean itu ciptaan Tuhan. Sadar kalau di seluruh alam semesta ini juga ciptaan Tuhan. Kalau sama-sama ciptaannya, buat apa kita membedakan?
Buat apa sampean mencela orang lain? Wong itu juga ciptaan Tuhan. Mencela orang itu sama saja mencela diri sendiri karena kita juga orang. Gitu. Mencela hewan juga sama saja mencela Tuhan kita karena apa? Hewan itu juga ciptaan Tuhan. Mencela tumbuhan ya sama saja kita mencela Tuhan kita karena itu juga ciptaan Tuhan. Bahkan lebih dulu daripada manusia, seharusnya kita menghargai, bukan mencela. Mereka semuanya punya tugas masing-masing. Apa? Saling menghidupi, saling melengkapi. Kita itu tidak ada pohon, tidak bisa makan sayur. Tidak ada hewan, tidak bisa makan daging. Kita bersyukur ada mereka. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu tidak ada sayur aja bingung. Ya ada beras saya bingung kok. Beras mahal harus bingung. Makanya kita itu sering menganggap diri kita makhluk paling sempurna. Padahal kesempurnaan kita itu karena ditutupi mereka ini, di sekeliling kita ini. Kalau mereka nggak ada, kita ini makhluk paling lemah. Sering sambat, sering ngeluh, dikit-dikit minta. Itu kita. Ya itulah meditasi, di mana kita bisa merenungi diri kita bisa merenungi alam semesta. Kita ya alam semesta. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita adalah alam, alam adalah kita. Itulah manunggaling kaula Gusti. Ilmu ketuhanan. Terus kamu mau mencela siapa? Kamu mau menghina siapa? Kamu mau membedakan apanya? Kita semua itu ciptaan Tuhan semesta. Kalau kamu merasa paling baik sendiri, apa kamu bisa hidup sendiri? Tidak bisa. Kamu menganggap paling sempurna sendiri, nggak ada beras susah sampai. Nah itu perenungan, namanya meditasi itu di situ. Orang-orang hebat terdahulu dengan meditasinya bisa menciptakan sejarah dalam hidupnya. Semua orang-orang besar itu dari kajiannya dia bisa merubah hidupnya seperti itu. Karena hidup itu pilihan. Sampai mau berubah ya terserah, enggak ya terserah. Yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Sampai mau masrahkan kepada siapa? Kalau tidak ada yang bisa merubah hidupmu, nasibmu, kecuali dirimu sendiri. Mau sampean pasrahkan ke Tuhan. Nah, ini firman-Nya. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Harusnya sadar itu. Kalau pengen berubah, ya ayo. Motivasi dirimu. Bangkitkan dirimu. Oh, hidupku ndak enak. Ya sadar. Anu Kang Tro. Ngikuti line banyu. Tai sampean, bangke berarti. Suatu yang ikuti aliran air itu hanya tai atau bangkai. Kalau ikan saja ngelawan arus untuk memperoleh kehidupan yang bagus, untuk memperoleh makanan yang enak, melawan arus. Kalau sampai ngikuti berarti ya, sampai lihat aja di air itu yang ngikuti ya, arus air itu apa? Itulah spiritual. Semua yang hadir 137
Mohon maaf lahir dan batin. Semuanya tambah sehat. Dibukakan seluruh pintu rezekinya. Dibukakan keberkahan dari alam semesta. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang susah cepat keluar dari kesusahannya. Yang keluarganya lagi bermasalah rukun kembali. Yang pasangannya lagi pergi kembali bersama jenengan. Yang belum punya keturunan cepat punya keturunan. Yang punya cita-cita dan keinginan dikabulkan, disaksikan oleh alam semesta. Dari saya terima kasih. Saya hanya manusia biasa sama seperti jenengan semuanya, tanpa jenengan saja. Kang Tro ini bukan siapa-siapa. Salam cerdas, salam rahayu sagung dumadi.